beribadah. Artinya kan hadis orang yang kencing sholat mah sholat tapi kencing sembarangan, ya, percuma sholatnya enggak sah. Jadi apa ya, ciri namanya kurang perhatian, udah jauh sama yang namanya ibadah. Makanya tambah di sini yang kualitas hidupnya tambahkan terus kata Abi Maya sodaqo wahda wa nasoro abda. Allah nggak bener janjinya wa nasoro dan bakal nolong Allah abdahu pada hambanya. Hamba itu kalau mau ibadah, kalau mau ibadah berarti bukan melawan. Ya, kenapa makin kesini kaya makin hilang berkah ya? Ya maksudnya satu dua orang dulu kerja nggak ada serabutan tapi berkah. Sekarang ya, kehilangan apa ya, kehilangan pegangan, kehilangan tujuan hidup, hilang hilang tenangnya kalau ada dunia, kalau nggak ada dunia bukan manusia sesuatu enggak ya. Saya juga ngerasain sendiri kehilangan berkah itu. Nggak enak bener. Orang dulu mah ibadahnya pada sergap, ya rezeki mah ada. Kalau ngomong anak kebanyakan orang dulu belasan, 8, ntar anak gua udah ngeluh, dua-duanya kerja juga, hilang berkah, ya. Karena apa? Jangan jauh tadi. Ya kalau ingat hadis itu kan ya di zaman ala ummati yafiruna anil ulah fayabdaliyahumullahu bil balati bali jadi yang disi'u ibarakata min hasabihi. Ingat kan? Nah, itu dulu masuk dia sering ngomong, awas umat muslim, umat mukmin jangan suka dari ulama atau ngejauhin. Ya firman kan jauh, kabur. Bukan berarti kabur ada di ngacir, tapi nggak ngamalin ilmunya. Udah nggak dipakai aturan-aturan Allah ditinggali. Jalan yang lucu, ya kiai juga tapi nggak mau pakai atuh. Udah saya bilang lihat sound horek aja kemarin saya bilang kan lucu-lucu itu tanggapannya kan. Ada yang disamain sama rokok, namanya gimana? Saya bingung. Ya kan? Sound horek mah orang rumah orang rusak, mana ada yang nggak marah? Rumah orang hancur, masih diem aja coba. Kan sorry punya rumah, ada orang tiba-tiba ngacak-ngacak gimana? Jadi ini kan kiai sama ya, ada yang sampai ada yang ngehalalin halal waduh. Kalau ngehalalin kiai bukan ini. Orang kan ada indah riwayat nyakitin orang. Kan kita aja sholat di masjid, itu buat sholat. Ada yang ngaji Quran keras, mengganggu yang sholat, yang gurunya baca Fatihah malah tahi. Atau kata dulu matahu bulat. Ya, tentunya betul. Kan kadang-kadang kalau lagi konsen asyamsi wa duhaha itu juga tahu orang asli. Mana ya? Itu mengganggu. Tidak. Walaupun baca Quran, ngaji Quran misalnya enak Qurannya, qori hebat, ngajar kalau di masjid dan yang sholat ya haram. Itu yang baca Quran. Babu yang dangdutan, but ya kan? Kalau ngomong dangdutan kira-kira ada nggak yang kata Allah lagunya aja? Jadi, saya bukan anti dangdutan ya, cuman realitasnya. Doyan mah doyan, tapi kalau ngomong hal susah. Dari mana halnya coba? Sebut juga alatun malahi, alat-alat yang melalaikan. Ya, udah ada yang joget kan? Satu kampung yang ada yang sakit, ada itu banyak videonya nenek-nenek udah marah-marah juga malah. Orang tukang sonnya masih muda, yang marah nenek-nenek. Kalau orang dulu kan dilunjak. Iya. Jadi gimana mau berkah mau dilunjak? Kan itu jauh dari orang-orang ulamanya. Ya justru saya bilang kiainya aja sekarang mah boleh. Nggak kompak udah. Kata majlisnya doang. Jadi kan ngaji
selama majlisnya doang. Selamanya wajib. Ya, jadi orang karena di sini ngomong gua ada pohon, ingat ya hadis ya, ada orang udah bolak-balik di surga kan, gara-gara nebang pohon yang udah ke jalan, tebang, selamatin orang, supaya ketim, itu semua jadi gede, runtuh semua, ya. Yang sholawatan aja kalau ganggu orang biasa azan, ya azan memang kudu teriak jelas, ada yang bangun tersebut. Gak tau kalau ngaji Quran 3:30 itu bagus sih ngaji Quran kalau ganggu orang, kecuali satu nyari dok. Kayak orang Kulon kan biasanya kalau malam puasa dia emang seneng semua kan, udah ada yang ngaji nggak apa-apa. Kalau seneng mah, ya, kalau nggak ada yang seneng, ada yang besok kerja ya, buat tidur istirahat malah kan. Walaupun ngaji Quran tetap boleh, tetap tidak goer nyakitin kan, main banyak itu ya kalau itu motor yang berisik dia, main. Ya udah mana asapnya bentuk tidak nyakitin orang, lah itu haram. Ya apalagi sampai runtuh segala macam. Ya sih bisa ya, walaupun katanya ya bingung tadi ya. Dia udah nggak dia ngotak dulu atau hukumnya haram ya haram. Dulu yang nggak ada senmarak itu enggak meningkatkan ekonomi, dulu nggak ada senmarak jadi hidup makan. Nggak joget itu enggak, kalau nggak joget mati. Ini katanya meningkatkan ekonomi. Ya kalau itu yang zina prostitusi juga sih. Asino meningkatkan ekonomi ya. Meningkatkan ekonomi, cuman halal berkah apa enggak di situ. Kalau kan kemarin rame ya gara-gara orang ekonomi naik. Oh gitu semua yang haram aja lebih cepat naiknya. Jadi prostitusi rame nggak? Dulu ada ya kan? Boleh. Ya kan? Kalau yang begitu nih boleh, cepet emang duitnya. Tapi kalau mau berkah bukan. Ya ekonomi mah itu juga jualan senjata nggak habis sampai sekarang loh. Ayo perang terus. Kalau nggak perang nggak laku bom gua. Udah sampai 100 miliar katanya. Coba kalau dibeliin roti, beras 100 miliar dolar. Oh, ya utang lunas. Daripada buat ngebunuh orang. Jadi di situ kalau ngomong maslahat, maksa kan ada tuntunan. Nah, ya. Nah, balik ke sini nama itu lah ya. Dan najis saya ngomong najis ya, najis dan cara ngilanginnya ya. Perlu perhatian, paham cara ngebersihin najis bagaimana, cara cuci baju bagaimana, sabunnya mah nomor berapa itu mah suci. Hanya ada kaidah setiap yang suci pasti bersih, tapi nggak setiap yang bersih itu suci. Ya orang baru balik ke kitab Al-Hayawanatu kulluha tahiratun. Semua hewan hukumnya suci illal kalba, kecuali anjing, wal khinziro dan babi jelek ya. Macan ke panda ruang suci kecuali putus dari anggotanya ya. Kemarin ada yang di rumah jangan tahu apa yang ngomong si santrinya, takutnya santrinya tidur jangan dengerin ya, nyalahin kiai lagi. Iya kan kadang-kadang kiai di depan di belakang kadang-kadang jangan melihara kucing najis. Ya kita kalau sholat nggak sah katanya. Dan begitu kali maksudnya kalau ada kucing bulunya nempel sajadah itu najis bulunya bukan kucingnya. Sebab jadi bangke, semut apa kalau udah putus dari bangkotannya jadi najis.
takutnya lagi tidur. Padahal bulu kucing yang copot kedengarannya kok. Kucing, jangan ada kucing dulu mau usir. Kasihan kucingnya. Nggak salah apa-apa dibilang. Nah, laron tuh ya. Kan kalau banyak laron tuh, sama di toiletnya langsung copot. Itu hati-hati bersihin dulu. Makanya kalau mau sholat ya yang rapi tadi saya bilang. Kalau emang rumahnya masih campur anak kecil, kecuali yang udah kayak di pondok tuh. Pondok kan pinter semua. Kan ada hidayat, kan ada banci. Pas loncat. Ya kalau pusing lagi nggak datang dia loncat. Ya, tahu nih bahaya. Pondok-pondok di sana ada banci namanya. Banci itu tempat jalan yang suci yang dibikin buat tengah, loncat. Leset gabruk aja. Itu supaya kamarnya juga suci, nggak usah pakai sejadah, tidur aja. Apa dia sholatnya lah. Khusus kayak masjid, yang penting satu jangan naik. Tapi naik pusing kabur semua. Kalau yang ngeliat tanggung jawab. Itu di Lungkoyo itu ada cerita ya. Dibikin suci supaya enak, enggak ya. Kalau di rumah sanksi kan, dapur kucing masuk, apalagi yang ayam masuk. Kalau di pulau kita anjing mah ada kan orang dulu kan takut anjing banyak tuh. Kalau paham orang kampung anjing liar ya bang, nah itu aja anjing. Apalagi kalau punya anak kecil, cerat sana cerat sini, ya. Makanya habis sering ngomong bawa bangun rumah bikin khusus itu musola. Ya jangan ruang makan lengkap, ngopi dispenser di sini, kulkas di sini, mejanya di sini, pas sholat gimana? Yang di apa gedung-gedung kan, mewah semua. Giliran musola di basement, di ujung. Juga ngantrinya masa Allah ada ya. Kenapa nggak ada tiap gedung ada musola? Mana kencingnya saya bilang repot ditembak begitu. Gimana suci? Ada ini WC mewah, tapi nggak suci buat apa? Ayo udah begitu pusing ya, terus balik lagi. Saya tadi. Itu yang ngelihat saya. Sebab semua nggak standar. Fikih. Standar mewah makan pakai tisu biar gak makan air kan, gak becek. Kalau kita mau pakai sendiri mana air suci ya bisa lagi air tisu mah darurat terus berak ke toilet mau gitu. Saya bilang ada air tembak, waduh berantakan. Cerita kan jawara masuk ke gedung AC kan ngantuk. Malah kamu paksa banget tahan nyerap air sana. Kaikin nyerap bikin tidur. Kena asam siapa ya kalau atau salah mencet keluar air panas. Insya Allah dari ya. Kita tetap baik. Saya bilang bikin standar yang ngaji rapi, fikih, bukan standar orang bule. Jangan. Kita udah punya standar sendiri. Kecuali dia memperbaiki bagus silahkan. Kalau ngerapi nyempurna. Makanya kalau di Jawa tuh lihat, kalau kejeding kamar mandi kasih kobakan dulu itu supaya bersih. Tapi kalau di Malang tuh ya 2 malah begitu masuk kobakan 2 pola lebih 4 duduk itu mau kamar mandi kasih kobakan lagi ya kan mau ke WC nya itu jadi orang ke WC itu bersih saking ngejaga mas kalau di rumah mas sedia aja itu kecuali yang bersih ya suci. Kalau masih rumah sendiri kerjakan alim pinter dan rapi insya Allah ya. Kalau kerja kerak atau ya alim jarang yang begitu yang ada baju kotor di mana
rezeki juga tergantung ya kan? Jangan suka nyimpen sampah di rumah, gampang-gampang lihat ini tadi lapor itu pas pada hitam begini bersihin ya, kerja bakti minta pas tidak ada sih beli es siapa yang ngurusin kali siapa bersihin, jangan males tuh kawan-kawan ya, abinya ngontrol yang lainnya ngontrol ada diem aja sih segala buat depan ya, banyak yang dagang kalau ada yang mampet apa aku ambil kan bau mana apa saya mah ya saya jarang di situ tapi ngeliat kan orang yang ngomongin main musik mana sih duitnya ada tapi kan duit jangan begitu kita yang jelek sama yang jelek banyak jelek aja pengawan kan apa marah tadi ya jaga kebersihan ya bersih innallaha yuhibbul mutatahhirin ya wal khinzir ya anjing babi itu najis wal mutawallad minhuma yang dilahirkan dari anjing dan babi au min ahadihima blasteran ya kucing kawin sama anjing atau babi kawin sama macan misal ya manusia juga ada ya, kalau di kita ada sama kuda segala macam juga ada ya. Wal maitatu adapun bangke kullu najasatun atau najisatun kalau bangke semuanya najis macan ke kuda kalau udah jadi bangke najis kecuali ya kita tadi saya bilang bulu-bulu itu hewan karena udah copot dari anggota badannya dari badannya maka jadi bangke ya ilal adaminya kecuali anak Adam walaupun udah mati tetap suci wasamaka ikan ada ikan mabok nggak dipotong lagi boleh nggak digoreng boleh kalau mau mah ya kalau di kampung dulu tuh pas buka bendungan itu biasanya mah mabok atau ada lagi cuma kalau di kampung di portas diracun ya sekarang di portas apa buat udah beracun jadi beracun terus di portas tadi mabok ya kan kalau di kampung dulu ada yang nyetrum ya masih ada tuh zaman saya kecil ya yang berak ada yang nyetrum di kamar baru kasih main di kampung dulu di portas ya dulu kalau di Kediri tuh ya pas buka buka bendungan di atas sama orang kates biasanya kita dulu banyak ya dulu yang mondok atau sekarang ya kalau udah mati ikan mah tetap boleh dikonsum waljarod belang. Jadi semua hewan suci kecuali udah jadi bangke ya kecuali anjing babi ya wa kullu ma kharaja minas sabilaini dan setiap yang keluar dari dua alat dua kubur dua jalan kalau biasanya kan kalau dari kubur kecil kubur mohon maaf kotoran ya apa pup bahasa namanya ilal maninya kecuali bentuknya yang keluar dari depan air mani kalau air mani najis kita ya najis semua ini jadi mana kita hasilnya asluhu dari mana dari air mani dari tetes air dina sama kolam Roma ya yang lagi rame aja bahas Pahlawi nggak habis udah cuma sampai situ aja bahas lagi buat nonton aja dah cukup Bung Roma cukup ya walaupun rumah rasa gila ini ya apalagi ilal maninya warih angin ya saya kentut walaupun bau satu kobok ya sampai pingsan tetap kentut
enggak najis. Ya, ada teman saya, panggilnya bos, sekarang alhamdulillah jadi bos beneran. Itu kalau kentut satu asrama keluar semua. Bos, kentut yo. Itu bubar. Paling orang cuma senyum. Biasa-biasa sudah. Ancur. Ya itu cocok. Ya kalau angin ya kumpulin bisa jadi biogas.